Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya Isnaini Handayani dalam mata kuliah Kalkulus. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas subbab 5.2 dari buku Kalkulus Thomas, yaitu tentang notasi sigma dan limit jumlah berhingga. Yang pertama kita akan membahas tentang notasi sigma. Notasi sigma ini diambil dari huruf Yunani, ya, yaitu lambang sigma seperti yang ada di slide. Sigma ini digunakan untuk simbol penjumlahan. Nah, di sini ada beberapa komponen yang harus dipahami oleh teman-teman mahasiswa terkait simbol-simbol atau komponen-komponen di dalam penjumlahan. Yang pertama, ada yang namanya indeks K dimulai pada K sama dengan 1. Artinya, nanti pada saat kita ingin menjumlahkan suatu fungsi, maka kita akan memulai dari K sama dengan 1. Nanti pada prakteknya ada juga yang bisa dimulai dari K sama dengan 0. Kemudian, di sebelah atas itu ada yang dinamakan indeks K berakhir pada K sama dengan N. Ya. Nah, nanti juga pada prakteknya akan ada batas dari K sama dengan 0 sampai dengan N-1. Kemudian di situ ada rumus AK. Artinya itu adalah rumus untuk suku ke K. Jadi bisa kita sebut K sama dengan 1 sampai N ini kita sebut sebagai indeks. Ya, jadi nanti K-nya dari 1 tambah 2, 3, 4 sampai dengan N. Selanjutnya di sini diberikan contoh terkait penggunaan notasi sigma. Di baris pertama, di situ ada contoh sigma K sama dengan 1 sampai 5 untuk rumus K. Artinya, rumus K atau fungsi K ini tinggal kita substitusikan saja nilainya dari K sama dengan 1 sampai dengan 5. Jadi, kita jabarkan menjadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Sehingga total keseluruhannya adalah 15. Begitu juga untuk contoh 2, 3, dan 4. Jadi untuk setiap fungsi itu yang bergerak atau yang berubah nilainya itu semua simbol yang menggunakan variabel K. Sedangkan kalau konstantanya seperti misalnya pada di contoh 2, min 1 pangkat K, min 1-nya itu tetap. Ya, jadi yang bergerak itu hanya K-nya saja. Sehingga untuk contoh yang kedua diperoleh nilai jumlahnya adalah minus 2. Begitu juga untuk contoh 3 dan 4. Yang berubah lagi-lagi nilai K-nya. Ya, selalu diingat yang berubah itu adalah variabel K-nya. Nanti pada saat ditemui rumus sigmanya itu menggunakan huruf I, huruf N atau simbol-simbol huruf lainnya, maka jangan sampai terkecoh. Ya, jadi selalu ikuti indeksnya itu bunyinya itu hurufnya menggunakan apa. Kalau menggunakan huruf I ya berarti I-nya yang bergerak. Begitu seterusnya. Berikutnya, nah, ini adalah aturan-aturan aljabar untuk penjumlahan berhingga. Ya. Nah, yang pertama itu ada aturan penjumlahan, aturan pengurangan, aturan kelipatan konstanta, dan aturan nilai konstanta. Nah, ini nanti akan lebih banyak kita gunakan pada saat kita sudah masuk ke contoh atau latihan soal. Berikutnya, di sini ada rumus-rumus yang memang sudah dibuktikan dan baku dan sebaiknya diingat. Karena rumus-rumus ini biasanya akan sering digunakan. Ya, apa saja? Yang pertama itu adalah sigma dari K sama dengan 1 sampai dengan N untuk bilangan asli, jumlah penjumlahan dari bilangan asli. Ya, maka itu diperoleh rumus umumnya yaitu N dikali N plus 1 dibagi 2. Sedangkan untuk jumlah kuadrat N bilangan bulat pertama, simbolnya adalah sigma K sama dengan 1 sampai N untuk K kuadrat, itu rumus umumnya adalah N dikali N plus 1
dikali 2N plus 1 dibagi 6. Sedangkan untuk jumlah kubik N bilangan bulat pertama itu memperoleh rumus umum N dikali N plus 1 dibagi 2 dikuadratkan. Berikutnya, nah kita akan mulai masuk ke jumlah Riemann. Riemann ini merupakan salah satu matematikawan terkemuka. Beliaulah yang menemukan konsep integral. Ya, nah sebelum kita menghitung luas di bawah kurva atau volume benda putar menggunakan teknik integral yang teman-teman sudah pelajari pada saat di SMA, itu tidak serta-merta pada saat penemuannya itu langsung menemukan rumus integral, tapi menggunakan yang disebut dengan pendekatan-pendekatan atau estimasi yang di subbab sebelumnya itu sudah kita bahas, yaitu menggunakan jumlah atas maupun jumlah bawah. Nah, di sini akan dijelaskan bagaimana dari jumlah Riemann ini bisa menjadi rumus integral seperti yang kita kenal sekarang. Teori mengenai limit dari aproksimasi jumlah berhingga disusun menjadi presisi atau tepat begitu ya oleh matematikawan Jerman yaitu Bernhard Riemann yang dikenal dengan istilah jumlah Riemann. Dimulai dengan fungsi terbatas f yang terdefinisi pada interval tertutup A sampai dengan B seperti di gambar 5.8. Ingat yang digunakan selalu fungsi kontinu ya, fungsi yang tidak terputus atau tidak lompat. Kemudian bagilah interval AB tersebut menjadi beberapa subinterval yang tidak perlu sama lebar atau panjang. Di subbab sebelumnya, apabila kita melakukan estimasi jumlah atas atau jumlah bawah, itu lebar subintervalnya kan harus sama. Tetapi dalam jumlah Riemann ini, lebar subintervalnya tidak perlu sama. Itu bedanya. Ya. Nah, kemudian setelah dibagi menjadi beberapa subinterval yang tidak perlu sama lebar dan membentuk suatu jumlah dengan cara yang serupa dengan aproksimasi jumlah berhingga, maka kita pilih N-1 titik-titik, yaitu X1, X2, X3 sampai dengan Xn-1 yang terletak di antara A dan B yang memenuhi A kurang dari X1, kurang dari X2, seterusnya kurang dari Xn-1 dan kurang dari B. Nah, supaya konsisten penulisannya, tidak ada simbol A, X1, X2, B, maka kita ganti simbol A dengan X0 dan B kita ganti dengan Xn. Sehingga partisi-partisi dari subinterval itu tadi kita tuliskan dalam bentuk suatu himpunan, yaitu partisi P, ya kita sebut P, himpunan yang anggotanya terdiri dari X0, X1, X2, dan seterusnya sampai dengan Xn. Nah, partisi-partisi itulah yang kita sebut sebagai partisi dari interval A, B. Nah, partisi P tadi akan membagi interval A, B menjadi N subinterval tertutup. Ya, jadi kalau tadi dari X0 sampai Xn, berarti subintervalnya itu dari X0 ke X1, X1 ke X2, X2 ke X3, begitu seterusnya sampai dengan X-1 sampai Xn. Berikutnya, nah di sini ada gambar bahwa subinterval pertama itu adalah X0 sampai dengan X1. Ya, subinterval kedua itu adalah X1 sampai X2. Begitu seterusnya. Maka ketika kita ambil subinterval yang ke K, maka otomatis batas intervalnya itu dari XK-1 sampai dengan XK. Gitu. Ya. Nah, sehingga lebar subintervalnya akan kita tulis sebagai delta X1, delta X2, sehingga ketika lebar subinterval yang ke K kita sebut sebagai delta XK. Nilainya itu adalah XK dikurang XK-1. Nah, apabila semua subintervalnya itu lebarnya sama, seperti yang kita lakukan pada saat di jumlah atas dan jumlah bawah,
maka rumus delta X-nya itu menjadi sama, baku, yaitu B min A dibagi N. Selanjutnya, nah, di gambar 5.9 itu adalah contoh partisi-partisi yang dilakukan ya dengan membuat subinterval yang tidak sama lebarnya. Ya, kalau yang sebelah bawah itu berarti kurvanya ada di bawah sumbu X yang berwarna kuning, sedangkan yang berwarna merah itu adalah untuk grafik di atas sumbu X. Ya, semuanya itu bisa kita dapatkan dengan cara yang seperti di slide sebelumnya. Kemudian kita jumlahkan semua partisi-partisi tadi sehingga diperoleh SP sama dengan sigma dari K sama dengan 1 sampai dengan N F CK dikali delta XK. Nah, SP itulah yang kita sebut sebagai jumlah Riemann untuk F pada interval A, B. Ya. Rumus ini digunakan manakala lebar subintervalnya tidak sama. Ketika lebar subintervalnya sama atau delta X-nya sama dengan menggunakan rumus B min A per N, maka kita peroleh SP-nya itu dengan menggunakan rumus yang di bawahnya. Ya, bisa dilihat di situ. Selanjutnya, ini adalah satu contoh partisi yang sederhana dari jumlah Riemann. Ya. Diketahui himpunan P, himpunannya itu terdiri dari 0, 0,2, 0,6, 1, 1,5, dan 2. Ya, itu merupakan partisi-partisi dari interval 0 sampai dengan 2. Artinya 0 itu adalah X0, kemudian 0,2 adalah X1, 0,6 X2, dan seterusnya. 2 itu adalah Xn-nya. Kemudian terdapat 5 subinterval P, yaitu dari 0 sampai 0,2, 0,2 sampai 0,6, 0,6 sampai 1, 1 sampai 1,5, dan 1,5 sampai dengan 2. Nah, di sini kita bisa mencari panjang subinterval dengan mencari selisih pada setiap intervalnya. Misalnya delta X1 itu adalah panjangnya 0,2. Kenapa atau dari mana? Itu diperoleh dari 0,2 dikurangi 0. Ya, sedangkan delta X2 0,4 itu diperoleh dari 0,6 dikurangi 0,2. Begitu seterusnya sampai diperoleh delta X5. Nah, panjang subinterval terpanjang adalah 0,5. Sehingga norm atau norma partisi yang kita simbolkan dengan P, kemudian ada tanda garis lurus 2 di sebelah kiri dan kanan sama dengan 0,5. Jadi kita sebut sebagai norm P itu adalah panjang subinterval yang paling panjang. Dalam kasus ini atau dalam contoh 6 ini terdapat 2 subinterval dengan panjang 0,5, yaitu delta X4 dan delta X5. Demikian penjelasan dari saya, semoga bisa menambah wawasan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.